Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Sudah pada makan semua? Kenapa belum? Puasa ya, luar biasa. Jadi pada pagi ini kita akan kembali bertatap muka ya dengan pertemuan yang ke-10. Tentang apa? Tentang kalian sebagai masyarakat penikmat jasa pendidikan. Tentu kalian juga adalah konsumen. Kita itu adalah konsumen. Kalian sebagai konsumen? Konsumen apa? Konsumen akhir. Nah, di era globalisasi hari ini kita sebagai masyarakat tentu akan dihadapkan kepada berbagai macam fenomena permasalahan yang didapat oleh konsumen. Salah satunya kerugian bagi konsumen. Kalian sebagai mahasiswa, sebagai generasi ke depan tentu harus berpikir cerdas, karena konsumen itu nanti ada yang disebut dengan konsumen cerdas. Ketika membeli bukan asal membeli, ketika kita belanja bukan asal belanja. Baik, selanjutnya pengertian konsumen. Nah, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Jadi jelas ya. Jadi konsumen itu setiap orang. Siapa setiap orang? Nah, kita adalah orang. Kalian juga adalah orang. Berarti apa? Pemakai, pengguna barang dan jasa. Yang ada di mana? Yang ada di masyarakat. Masyarakat mana? Masyarakat di mana kita berada. Nah, setiap orang perorangan ya. Untuk siapa? Untuk kepentingan dirinya, kepentingan orang lain, kepentingan makhluk hidup lainnya, dan tentu tidak untuk diperdagangkan. Nah, selanjutnya konsumen terbagi pada dua, yaitu konsumen akhir dan konsumen antara. Nah, konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat dari suatu produk. Produk apa? Contohnya, kalian membeli minuman, kalian membeli makanan, dan hanya dikonsumsi untuk kepentingan dirinya. Itu yang disebut dengan konsumen akhir. Jadi akhir itu tidak ada kelanjutannya. Nah, yang kedua, konsumen antara. Konsumen antara ini konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi lainnya. Artinya, konsumen antara ini mereka membeli barang untuk apa? Untuk diperdagangkan, untuk diperjualbelikan. Nah, baik, sebelum kita lanjut, silakan ada pertanyaan. Pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Sudah jelas ya pengertian konsumen. Nah, kan ada undang-undang
Kenapa setiap konsumen harus dilindungi? Nah, dalam Undang-Undang Nomor 899, nanti di sana ada yang disebut dengan hak konsumen ya. Nanti lebih jauhnya kita akan bahas. Jadi prinsipnya karena konsumen itu memiliki hak untuk dilindungi. Nanti lebih jelasnya kita akan bahas di selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Di era globalisasi, pelaku industri kebanyakan mereka meraup keuntungan dari siapa? Dari konsumen. Seperti melakukan promosi, penjualan atau penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Contohnya apa? Kalian suka atau pernah melihat kontrak yang dilakukan oleh perusahaan atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha? Contohnya misalkan apa? Kontrak jual beli secara kredit yang disediakan oleh pelaku usaha, seperti hanya leasing. Nah, sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 899, salah satunya perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha itu membuat perjanjian yang sukar atau sulit dipahami, atau dengan menggunakan kalimat yang tidak jelas, atau membuat klausula baku, atau membuat kalimat baku, atau membuat kata-kata baku. Contoh, kalian pernah lihat dalam nota di sana suka ada tulisan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Nah, kalimat itu kalimat yang dapat merugikan konsumen. Nah, selanjutnya pelaku usaha. Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama. Apa? Melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Nah, seperti misalkan produsen pabrik, terus rekanan, agen, distributor, perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, importir dan perdagangan. Nah, inilah yang disebut dengan pelaku usaha. Maka pelaku usaha dalam usahanya itu tidak boleh seenaknya. Baik, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Tanya Pak, kemanakah konsumen untuk mengadu jika dirugikan atas penggunaan barang dan jasa? Nah, kalian harus paham. Yang pertama, konsumen dapat mengadu ke Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang disebut dengan LPKSM, atau kalau yang sudah ke SOR itu disebut dengan YLKI. Apa YLKI? Yayasan Konsumen Indonesia. Nah, yang pertama, masyarakat bisa mengadukan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Yang kedua, konsumen dapat mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Di mana adanya? Nah, BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ada di tiap kota dan kabupaten di mana konsumen berada. Nah, kenapa? Itu sesuai dengan amanat undang-undang. Yang ketiga, kalian bisa juga datang kepada pemerintah daerah. Di sana ada yang dinamakan dengan Dinas Perindustrian dan
perdagangan. Silakan nanti ada bagian perlindungan konsumen. Masyarakat bisa datang. Atau yang lebih nasional ada juga BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Nah, itu kalian bisa melakukan keluhan, melakukan gugatan atau keberatan via online. Nanti silakan kalian buka web BPKN, di sana ada pengaduan. Silakan kalian tinggal sampaikan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Nah, jadi ada kurang lebih 5 lembaga yang dapat, di mana ketika konsumen dapat dirugikan. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Sudah cukup pertanyaannya, jawabannya? Oke, kita lanjutkan. Nah, dasar hukum perlindungan konsumen sesuai dengan pasal 5 ayat 1, pasal 21 ayat 1, pasal 27 dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dasar yang pertama. Yang kedua, UU PK atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tentang perlindungan konsumen. Yang ketiga, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 42 dengan tambahan Lembaran Negara RI nomor 3821. Selanjutnya Undang-Undang nomor 5 tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, yang kelima, Undang-Undang nomor 30 tahun 99 tentang arbitrase dan cara alternatif penyelesaian sengketa. Nah, pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 99, definisi perlindungan konsumen meliputi seluruh upaya untuk memastikan kepastian hukum demi memberikan perlindungan kepada konsumen. Nah, ini merupakan dasar hukum. Dasar hukum inilah yang harus diketahui dan dipahami oleh kalian sebagai konsumen. Oke, kita lanjutkan. Nah, sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak-hak ya. Yang pertama, hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Yang kedua, berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keempat, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang keenam, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Nah, yang keenamnya, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang ketujuh, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Nah, ini 7 hak konsumen yang tentunya harus dipahami oleh kalian. Oke, sebelum dilanjut silakan ada pertanyaan lagi. Saya perwakilan dari kelompok terakhir ingin menanyakan tentang siapa saja yang berwenang dalam perlindungan konsumen. Sekian, terima kasih. Tentu yang pertama yang memiliki peran utama dan terpenting adalah pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.
Ada yang lebih spesifiknya adalah BPKN, Badan Penyelesaian Sengketa, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Nah, yang secara global bahwa pemerintah atau Kementerian Perdagangan dan Perindustrian mereka memiliki kewenangan untuk mengembangkan perlindungan konsumen. Dengan apa? Dengan cara dilakukannya pendidikan, baik langsung ataupun tidak langsung. Salah satunya misalkan pemerintah mempublikasikan tentang konsumen cerdas. Apa itu konsumen cerdas? Agar masyarakat atau konsumen memiliki pengetahuan tentang harus seperti apa menjadi konsumen yang cerdas. Maka pemerintah melalui layanan publik, layanan masyarakat harus menyampaikan kepada masyarakat tentang hal itu. Nah, selanjutnya kewajiban konsumen. Kewajiban konsumen sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa. Demi apa? Demi keamanan dan keselamatan. Selanjutnya kedua, beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Jadi ada itikad baik yang dilakukan oleh konsumen. Jadi jangan ada istilah ingin menipu pelaku usaha. Nah, yang ketiga membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Di Rinuk itu tergantung perjanjian seberapa besar, seberapa banyak harga barang dan jasa itu yang akan diperjualbelikan oleh kedua belah pihak. Maka konsumen membayar sesuai dengan perjanjian. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum perlindungan konsumen secara patut. Nah, setelah terjadinya misalkan sengketa konsumen, bagaimana konsumen melakukan langkah-langkah hukum untuk mendapatkan keadilan. Bagi siapa? Bagi dirinya. Bagi konsumen yang dirugikan. Oke, kita lanjut. Kita silakan kalian bisa lihat video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan membahas tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Kita mulai dengan konsep perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum pada hakikatnya merupakan usaha yang dilakukan agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Bayangkan apa yang akan terjadi jika di negara tidak ada undang-undang, di keluarga tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tertib, dan di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma sosial. Atau apa yang akan terjadi apabila di setiap pelanggaran dibiarkan begitu saja, pelakunya tidak diberikan teguran atau sanksi lainnya. Selanjutnya yaitu pengertian perlindungan hukum. Apa itu perlindungan hukum? Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum adalah daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Sementara itu, Simanjuntak mengungkapkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, bahwa suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut ini. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum.
Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Pada hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa yang cukup akrab di telinga kita. Contohnya adalah perlindungan hukum terhadap konsumen untuk melindungi konsumen dari berbagai ketidakadilan yang dapat diberikan oleh produsen. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang ini mengatur segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Terdapat pula perlindungan hukum yang melindungi hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan seperti yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman dan sebagainya. Perlindungan hukum diberikan juga kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Hal ini diberikan berkaitan dengan hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang diatur dalam undang-undang. Hukum dibuat sebagai usaha untuk menjaga tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat sehingga terciptalah keadilan di masyarakat. Hukum mempunyai sifat yang mengatur dan memaksa. Dikatakan bersifat mengatur karena hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Selanjutnya yaitu penegakan hukum. Proses penegakan hukum adalah salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Apabila pelanggaran telah dilakukan oleh seseorang atau lembaga, maka akan diadili dan jika telah terbukti akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Misalnya, perlindungan hukum konsumen akan terwujud apabila undang-undang perlindungan konsumen dilaksanakan dan ditegakkan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tidak berfungsi dan pelanggarnya akan terus mengulanginya tanpa efek jerah. Selanjutnya yaitu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung berbagai unsur-unsur yaitu adanya perlindungan pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, dan berkaitan dengan hak-hak warga negara. Di samping itu, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia juga penting bagi kehidupan bernegara. Hal ini guna merealisasikan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian. Yang pertama ada tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Yang kedua ada tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya. Hukum memberikan keadilan untuk melindungi hak setiap warga negara tanpa memandang ras, agama, status maupun jabatan subjek hukum. Selama subjek hukum berhak, maka hukum akan tetap melindungi hak tersebut. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Nah, itulah tadi hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan kembali tentang video yang sudah diputar tadi. Mungkin akan sekedar memberikan ulasan-ulasan atas penyimakan dari video tadi. Mungkin yang akan dijelaskan oleh dari kelompok saya tentang dunia.
Ya, baik. Jadi dari video tersebut, tujuan hukum perlindungan konsumen itu adalah meningkatkan kesadaran serta kemampuan dan kemandirian bagi konsumen untuk melindungi dirinya dan menimbulkan rasa tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sebagaimana secara khusus undang-undang di dalam undang-undang perlindungan konsumen. Itu tadi saja kesimpulannya dari video tadi yang sudah diputar. Mungkin kesimpulannya kenapa pemerintah berperan aktif dalam perlindungan konsumen dan produsen, mungkin agar masing-masing pihak dapat berjalan seiring tanpa saling merugikan satu sama lain. Mungkin kesimpulannya segitu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyimpulkan kembali tentang paparan video yang telah kami tonton tadi. Yang berjudul tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum, di mana konsep dari perlindungan hukum yaitu usaha yang dilakukan agar hukum berlaku semestinya. Adapun sedikit pengertian tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum yaitu daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh seseorang atau individu, yaitu merupakan apa perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Dan adapun tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil dan dijamin hak-haknya oleh hukum. Kesimpulannya adalah perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, atau dengan kata lain, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh penegak hukum. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyimpulkan tentang video yang sudah ditayangkan di depan. Kepada saudari Salsa dipersilakan. Dari video yang sudah ditayangkan tadi, kami mengambil kesimpulan yaitu perlindungan konsumen adalah suatu upaya yang dilakukan oleh suatu lembaga atau instansi untuk melakukan perlindungan atau menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Yang mana tujuan daripada perlindungan tersebut yaitu diantaranya untuk mengusahakan keamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada dan penegakan dari perlindungan. Selanjutnya, bagaimana penegakan hukum tersebut bisa ditegakkan secara sah, yaitu dengan adanya keikutsertaan dari setiap pihak, baik itu masyarakat ataupun aparat, untuk penyelenggaraan perlindungan konsumen tersebut. Kepentingan setiap orang akan terlindung apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum, dan perlindungan hukum konsumen akan terwujud apabila undang-undang perlindungan konsumen dilaksanakan ditegakkan. Tanpa adanya penegakan hukum, maka hukum tidak akan berfungsi dan pelanggaran akan terus mengalami tanpa efek jerah. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian dengan tadi apa yang telah disampaikan oleh semua kelompok terhadap kesimpulan atau analisa atau review dari pemahaman tentang video yang tadi dimunculkan, dan semuanya luar biasa terhadap komentar-komentarnya dan kesimpulannya, dan semoga pada kegiatan kali ini diakhiri dengan sebuah harapan yang lebih baik ke depan, karena kita sebagai masyarakat harus menjadi konsumen yang cerdas. Baik, sekian saja, terima kasih dan
Sukses selalu bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.